Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Roma 16 ayat yang pertama sampai dengan 16. Roma 16 ayat yang ke-1 sampai dengan 16 dengan judul perikop Salam. Begini firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epaphroditus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi di dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibuku, yang adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Philogus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbagian orang yang mau melaksanakan dan membaca serta mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini bertemakan harmoni dalam bakti. Sekali lagi, harmoni dalam bakti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Harmoni. Apa sih dari arti kata harmoni? Harmoni itu adalah suatu ungkapan kata yang mengungkapkan suatu perasaan, ekspresi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana menggambarkan suatu cita rasa dalam kesukaan kita. Harmoni dalam musik, harmoni dalam gambar, dan segala macamnya. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membahas dalam memaknai tentang harmoni dalam bakti dari cerita seorang Paulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasti nama Paulus ini tidak terdengar asing di dalam telinga Bapak Ibu Saudara. Paulus ini adalah seorang rasul. Rasul yang dipanggil Tuhan, rasul yang diutus oleh Tuhan, rasul yang cukup besar di dalam Tuhan. Karena Paulus ini adalah seorang rasul yang dulunya adalah seorang yang pendosa. Ketika Tuhan datang kepada dia, Paulus ini mengatakan, aku ini adalah orang yang berdosa. Tidak mungkin engkau mengutus aku sebagai rasul dalam memberitakan Injil. Tetapi apa kata Tuhan sendiri? Aku tidak peduli dengan apapun itu. Sekarang ini aku akan menghapus dosamu, akan memaafkan dan mengampuni dosamu. Dan jadilah sekarang engkau adalah Rasul Paulus. Dan engkau akan mengabarkan Injil dimanapun akan aku utus kepadamu. Dan pada saat ini Paulus sekarang sudah berada di dalam penghujung pengabaran Injilnya di kota Roma.
Kita tahu bahwasanya Roma ini adalah kota yang besar. Kota yang sangat banyak sekali orang-orang yang peduli dan juga mengerti akan ajaran Tuhan. Dan meskipun dulunya kota Roma ini diisi dengan banyak masyarakat yang peduli dengan percaya dengan ajaran yang terdahulu. Tetapi ketika Paulus datang ke kota ini dipenuhi dengan masyarakat yang peduli yang tolong menolong, perhatian dan percaya kepada ajaran Tuhan. Makanya dalam salam penutup yang diberikan oleh Paulus ini tidak sendiri dalam melayani. Setidaknya ada beberapa banyak teman-teman Paulus yang ikut melayani di dalam Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Mereka ada yang tadinya sebelum Kristen menjadi Kristen, yang ada yang tadi menjadi seorang pekerja Tuhan, yang menjadi pekerja Tuhan dengan Paulus, ada yang juga menjadi orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi dan menjadi orang yang benar-benar mau peduli dan juga percaya kepada Tuhan, dan juga ada yang bekerja keras di dalam Tuhan dalam melayani, dan juga ada yang menjadi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terkenal di antara para rasul di kota Roma, dan lalu menjadi orang-orang yang menjadi teman sekerja Paulus, dan juga menjadi orang-orang yang sebangsa, setanah air dengan Paulus sendiri. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, harmoni dalam bakti ini mengajarkan kepada kita dari berbagai banyak macam teman-teman Paulus ini mau mengajarkan kepada kita. Kalau kita mau diajarkan bahwasannya kita itu tidak boleh memandang rendah banyak orang. Meskipun dia memiliki latar belakang buruk, latar belakang yang baik, tetap kalau dia mau melayani dan dia mau memiliki isi hatinya untuk berserah penuh kepada Tuhan dan meninggalkan hal-hal buruknya dan mau bangkit bahwasanya aku akan menjadi pelayan Tuhan nantinya, itu adalah hal yang sangat istimewa di mata Tuhan. Karena melalui tangan Paulus, melalui perkataan Paulus dari Tuhan, mereka semua menjadi terberkati. Mereka semua menjadi teman-teman sepelayanan Paulus di kota Roma, dan mungkin akan menjadi teman sepelayanan Paulus sampai selama-lamanya. Dan juga ada teman-teman Paulus yang dulunya bersama-sama dengan Paulus di penjara. Kita tahu bahwasanya Paulus dihukum dan dipenjara gara-gara apa? Gara-gara dia mengabarkan Injil Tuhan kepada banyak orang di kota Roma, Korintus, dan segala macamnya yang tidak bisa saya sebutkan. Tetapi Paulus ini dipenjara bersama dengan rekan-rekannya itu karena hal kebaikan, bukan hal kejahatan. Jadi tidak boleh kita berpikir bahwasanya orang-orang yang di dalam penjara itu tidak sama sekali murni karena perbuatan kejahatannya. Tetapi bisa saja dia dipenjara oleh karena kebaikan yang dia berikan melalui perkataan Tuhan, dan mungkin dari perkataan banyak orang supaya dia lebih baik di penjara daripada dia hidup dengan kekosongan, dengan hidup yang penuh menderita, banyak yang menyalahkan dia gara-gara kebaikan dan segala macamnya. Itu lebih baik di penjara dan lebih baik dia menenangkan diri di suatu tempat yang sepi, suatu tempat yang sunyi senyap dan segala macamnya, asalkan itu tetap berbuat kebaikan kepada Tuhan saja. Nah, makanya itu dalam harapan Paulus ini, kalau kita bisa melihat dari pasal sebelumnya dan juga bersambung dengan apa yang dikatakan Paulus dalam menyampaikan salamnya kepada banyak-banyak orang, teman-temannya itu mau mengajarkan kepada kita bahwasannya suatu harapan, suatu keharmonisasian itu bisa menyatu dalam iman. Harapan keharmonisasian bisa kita satukan juga dalam doa. Melalui tangan-tangan mereka, Paulus itu tidak bisa bekerja sendiri. Paulus tidak bisa berpelayanan sendiri di kota Roma. Oleh sebab itu, banyak teman-teman Paulus ini sangat sukarela, sangat memiliki isi hati yang murni baik untuk menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar bekerja dan berserah kepada Tuhan saja. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar dari Paulus ini dan rekan teman pelayannya Paulus. Dalam konteks saat ini, di konteks gereja saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih saja banyak pelayan Tuhan itu, ketika pelayan Tuhan yang baru datang ke gerejanya itu, ke gereja yang temannya itu, banyak sekali mereka itu dibodohi. Banyak sekali pelayan Tuhan yang sudah lama di gereja itu, mereka bukan menyambut dengan baik, tetapi mengatakan, "Heh, kau ngapain pelayanan di sini?
Ini hanya untuk aku. Kalau ada kau, aku menjadi terasingkan dan banyak jemaat yang tidak bisa mengenal aku. Kalau kau datang ke sini, kau sama saja menghilangkan namaku dan banyak sekali pasti orang-orang yang akan mengenalmu. Apakah itu yang disebut sebagai rekan pelayan gereja yang baik kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Karena dari apa yang dikatakannya tadi itu adalah mencerminkan bahwasannya dia itu adalah pelayan Tuhan yang sangat buruk. Dia memandang dari segi visi, dari segi sikap, dari segi penampilan dan segala macamnya. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang benar-benar baik itu menerima, maupun itu dari orang baru dari luar masuk ke gerejanya, dan banyak sekali asalkan dia menerima, mau mengajarkan yang baik kepada orang baru tersebut, menjelaskan tentang ini, itu dan segala macamnya, tentang gereja ini, sejarahnya dan segala macamnya, itu adalah pelayan gereja yang benar-benar top, benar-benar murni, yang benar-benar beralaskan dari ajaran Tuhan saja dan menjadikan dirinya sebagai pelayan Tuhan yang baik kepada banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menutup pemberitaan firman Tuhan kita, saya mengajak kepada kita semua untuk menjadi seorang pekerja pelayan Tuhan. Rangkulah banyak orang untuk menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar mencirikan sebagai pelayan Tuhan yang beralaskan dari Tuhan saja. Mau mengikuti ajaran Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan yang baik, dan mau mengajarkan ajaran Tuhan dan menjadikan pelayan dan menjadikan orang banyak itu menjadi pelayan yang benar-benar menuliskan dirinya untuk berpelayanan penuh di dalam Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Semoga bermanfaat, bermakna, dan bisa menjadikan diri kita sebagai pelayan Tuhan yang benar-benar baik dan mau rela berkorban bagi banyak orang dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.